Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bro Ode di sini, dan diskusi kita masih tentang seputar asam lambung, gear, anxiety, dan psikosomatik. Teman-teman yang mengalami asam lambung atau yang pernah mengalami asam lambung tentu pernah merasakan yang namanya sakit kepala, tegang leher, dan nyeri dada kiri. Juga kadang-kadang kita merasakan ngilu atau tegang di sekujur badan kita. Nah, teman-teman yang sedang mengalami atau yang pernah mengalami ini semua pasti tahu bagaimana rasanya ya. Jadi kadang sakitnya berpindah-pindah, hari ini di kepala, besok di dada, kemudian kedutan juga kadang, tegang di leher, nyeri di dada, kemudian tegang-tegang di sekujur badan. Itu memang adalah sesuatu hal yang tidak enak, dan ini juga sering menjadi pemicu sensasi. Nah, apa yang menyebabkan semua ini? Teman-teman harus memahami bahwa ini semua disebabkan oleh reflux asam lambung atau proses naiknya asam lambung dikarenakan pada saat kita mengalami asam lambung, katup atau dinding atau pintu gerbang yang memisahkan antara lambung dan kerongkongan itu melemah. Akhirnya asam lambungnya kembali reflux naik ke atas, dan ini merupakan penyebab utama daripada kita mengalami tegang leher atau seperti sensasi kecekik, kemudian heartburn atau sakit ulu hati, kemudian nyeri dada, dan juga sakit kepala. Saya pribadi waktu itu sakit kepalanya kadang-kadang sakit kepala berpusat di satu titik, misalnya di sini sakitnya berpusat di sini, tapi kadang juga seperti arus listrik yang tidak lancar, yang korslet seperti itu ya. Itu yang sering saya alami ketika sakit kepala. Jadi penyebabnya adalah benang merahnya, teman-teman, adalah asam lambung itu sendiri, reflux asam lambung itu sendiri. Tetapi saya perlu katakan bahwa video ini adalah berdasarkan pengalaman saya, ini bukan hal yang absolut. Jadi rekomendasi saya atau saran saya, kita menarik kesimpulan seperti ini adalah setelah melakukan konsultasi kepada dokter. Dan setelah dokter mendiagnosa kita bahwa ini adalah asam lambung, maka kita mulai memahami, kita mulai mempelajari apa yang harus kita lakukan, prosesnya juga kenapa terjadi seperti itu, sehingga kita bisa menarik kesimpulan atau membuat solusi atau alternatif apa yang bisa kita lakukan untuk keluar atau menghindari atau meminimalisir hal itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa penyebabnya adalah asam lambung, maka fokus kita di penanganan asam lambungnya itu sendiri. Kebanyakan dari komen-komen yang saya perhatikan atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan di channel saya, ataupun saya juga pernah sering ya menonton di channel-channel lain ketika saya masih sakit, itu selalu bertanya kalau sakit kepala obatnya apa, bagaimana penanganannya, kalau nyeri di dada kiri apa obatnya, bagaimana penanganannya, kedutan atau tegang-tegang di sekujur tubuh itu bagaimana penanganannya. Saya sebenarnya mungkin itu juga harus dibereskan ya, dipijit atau dilakukan hal-hal apa untuk mengurangi hal itu. Tetapi saran saya sebaiknya kita fokus atau berkonsentrasi pada benang merahnya saja, titiknya saja. Titik utamanya adalah bagaimana kita kembali memulihkan
lambung kita, sehingga apabila masalah utamanya ini sudah tertangani dengan baik, maka efek-efek yang ditimbulkan seperti yang saya jelaskan tadi itu juga akan terminimalisir atau hilang dengan sendirinya. Jadi fokusnya adalah pada titik utamanya, yaitu asam lambungnya. Untuk memulihkan atau misalnya memperbaiki hal tersebut, masalah utama tadi yang saya jelaskan, baik melalui obat ataupun melalui alternatif-alternatif yang lain, saya sudah banyak menjelaskan dan juga memaparkannya di video ini. Teman-teman bisa buka saja berandanya, kemudian lihat judul sesuai dengan kebutuhannya, informasi apa yang sedang dibutuhkan. Saya sudah buatkan video, mudah-mudahan semua yang teman-teman butuhkan sudah ada di beranda channel ini. Dan untuk tambahan berikutnya, penyebab daripada itu semua misalnya seperti tegang leher, nyeri dada, kemudian sakit kepala, ini juga bisa diakibatkan oleh sensasi atau pemikiran kita yang masih stres. Jika kita terlalu memaksakan untuk berpikir, selalu memaksakan ego kita untuk cepat mendapatkan kesembuhan, dan kegelisahan-kegelisahan itu yang tidak bisa kita kontrol, ini juga bisa menyebabkan hal-hal seperti tegang leher belakang dan juga nyeri dada, juga sakit kepala. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Walaupun tidak bisa menjadi obat untuk teman-teman semua, setidaknya ini bisa menjadi teman ketika teman-teman semua sedang sendiri. Maka mudah-mudahan video ini bisa menjadi teman yang bisa memberi sedikit motivasi pada teman-teman semua. Dan sampai di sini apa yang bisa kami share pada kesempatan kali ini. Kembali lagi, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.